Oke dah. Oke, kakak dah sedia. Oke, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih lah sebab kakak sudi ditemu buat saya malam ini. Oke, nama saya Rachel Langat Rubin. Umur saya 25 tahun. Saya merupakan pelajar jarak jauh lah di Universiti Utara Malaysia. Sekarang sedang melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan awam. Jadi, temu bual ini saya jalankan untuk tugasan individu saya, yaitu subjek komunikasi antara budaya. Boleh ceritakan sedikit Kak tentang diri kakak lah? Oke, halo sebelumnya. Terima kasih. Sorry kemarin-kemarin masih belum sempat. Eh, Nama Selvi Sulaiman, biasa dipanggil Selvi. Umur 24 tahun, asal daerah dari Indonesia itu Sulawesi. Sulawesi Selatan. Tepatnya di Toraja. Oh, Sulawesi. Ya, Sulawesi. Oke. Uh, apakah pekerjaan kakak bila kakak berada di apa tuh? Kakak sekarang berada di Indonesia ataupun kakak sekarang di Malaysia? Kalau sekarang lagi liburan di Bali, Oh, tapi lagi di stay-nya di Kucing. Iya. Oh, di Kucing. Sejak bila kakak berada di Kucing? Sejak Juni tahun 2025. Oh, untuk urusan apa kakak? Kerja kah? Bekerja, iya. Hmm, Betul. kerja. Oh, kerja dekat mana? Di embassy, kedutaan, di Oh, Konsul Jenderal Republik Indonesia Kucing. apa sebab utama kakak memilih ah, di Kucing untuk bekerja? Eh, Sebenarnya sih nggak gimana-gimana, tapi karena memang eh, mau plan kerja di sana, jadi coba-coba cari eh, pekerjaan yang ada di Kucing. Jadi waktu itu coba-coba daftar lewat Instagram. Kebetulan ada eh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kucing buka lowongan pekerjaan, jadi saya coba daftar dan puji Tuhan lolos di Kucing. Pada pendapat kakak lah, apakah kesamaan antara budaya orang Malaysia dengan budaya Indonesia pada kakak? Kalau kesamaan budaya mungkin kalau orang-orangnya Indonesia sama Malaysia tuh tidak beda jauh. Mereka kayak saling tolong menolong tuh ada, Malaysia ada, Indonesia juga ada. Terus kalau dari segi bahasa mereka juga tidak terlalu beda jauh. Paling cuma beda beberapa logat-logat aja. Gitu sih. Jadi, perbezaan yang paling ketara buat kakak, apa perbezaannya lah? Paling ketara. Perbedaan Hmm. Indonesia Malaysia kah? Ya, Eh, Apa ya? Mungkin makanan ya, mungkin makanan karena Indonesia itu mereka lebih suka pedas sama gurih, sedangkan kalau orang Malaysia tidak terlalu suka pedas menurut aku lah itu. Tapi kalau Indonesia kalau sangat pedas mereka sangat suka. Mhm. selalu makanan pedas tuh macam mana? Apa makanannya? Macam yang biasa kita kenal ayam geprek, dia Hmm. memang penuh dengan sambal, terus ada namanya mie gacoan, dia sangat penuh dengan chili. Jadi makanannya sangat pedas. Oh, favorite kakak tuh lah ayam geprek. Iya, iya, Memang suka makan pedas-pedas. iya sangat. Oh, Jadi kalau tidak oh. pedas kurang. Jadi menurut kakak, adakah gaya komunikasi rakan dekat Malaysia berbeza dengan rakan dari Indonesia kak? Kalau gaya bahasa sih mungkin ada beberapa perbedaan, tapi nggak terlalu beda jauh. Jadi kayak kalau Indonesia kan mereka kadang ngomongnya lebih eh, bernada gitu, berada alunannya gitu. Terus tapi kalau waktu sampai di Malaysia macam mereka ngomong sangat cepat kayak gitu. Hmm. Boleh, boleh kakak bagi contoh kak, macam mana ayat tuh?
eh, kalau orang Indonesia ngomongnya pasti kayak ada nadanya, terus ada slangnya sendiri, logat-logatnya. Tapi kalau di Kucing, kalau waktu saya pergi Kucing, mereka kayak sangat cepat ngomong. Dan ngomong tuh sepotong-sepotong, kayak kami, kame gitu kan. Terus habis itu, Mm-mm. dan mereka suka gabung dengan bahasa daerah. Kame nadai ulai kayak gitu-gitu. Oh, Jadi kayak agak susah lah gitu. oh. Awal-awal. Tapi lama-lama juga pun kakak akan Ya paham kan? lama-lama bisa ngerti ya. Oke. Apakah kejutan budaya pertama yang kakak alami setelah kakak bekerja di Kucing? Kejutan. Hmm. Kalau kejutan yang gimana-gimana mungkin enggak ya. Tapi kalau orang Kucing mereka suka buat event. Jadi setiap minggu weekend mereka pasti ada event. Jadi orang-orangnya sangat aktif. Terus kalau ada event tuh sangat ramai. Jadi kayak nggak pernah sepi gitu. Nah, kalau kalau dulu kan di sini kalau kami nggak terlalu suka event. Oh, Tapi pas sampai di Kucing tuh setiap minggu, apalagi kami kan kerja konsulat pasti akan ada kerjasama. Jadi akan sering setiap minggu akan ada kegiatan begitu. Sangat banyak event-event mereka. jadi macam mana kakak menyesuaikan diri dengan keadaan macam tuh, banyak-banyak event macam tuh? Kalau menyesuaikan ya tinggal ngikut ngalir aja sama teman-teman kayak kan beberapa ada teman Sarawak juga terus kayak mereka bilang minggu ini ada event kita pergi atau orang kantor bilang minggu ini ada event jadi kita yang jiwanya weekend tuh harus di kosan apa tempat tinggal tapi kita harus oh oke, kita weekend ini ada acara ini jadi kita harus join sama yang teman-teman yang di Sarawak gitu. Berapa lama kakak mengambil masa untuk rasa selesa lah berada di Sarawak untuk bekerja? Nggak lama sih, paling kayaknya 2 bulan ya. Kayak awal-awal kayak shock karena Sabtu Minggu pasti jalan jam, terus kayak mau kemana-mana susah karena ada event itu kan, jadi susah. Mm-mm. Terus kayak mau keluar juga, aduh pasti jam, jalan jam. Jadi untuk menyesuaikan tuh paling 2 bulanan lah udah bisa. Dekat Indonesia jarang jam kak, terutama dekat daerah kakak. Depends lah. Macam kalau Jakarta dia macet, Bali dia macet, Surabaya macet. Tapi kalau Sulawesi enggak sih harusnya. Tempat-tempat tertentu aja. Tapi kalau Makassar juga sering macet. Oke, pernahkah berlaku salah paham komunikasi antara kakak dengan orang di Sarawak lah tempat kakak bekerja? Enggak Ataupun pernah. orang sekeliling lah, ataupun kakak pergi restoran kah, ataupun mana-mana tempat lah kakak pergi. Pernah kak? Enggak sih, belum. Sampai sekarang belum. Kalau boleh jangan. Kemungkinan lah, kan bahasa kadang-kadang bahasa Malaysia lain kan bahasa Indonesia lain. Takut ada yang bercanggahan dan dia punya maksud tuh. Belum sih, belum ada. Jadi kemahiran komunikasi apa yang paling penting lah bila berinteraksi dengan budaya yang berbeza? Nggak ada sih kayaknya, karena kan mirip-mirip juga. Tapi kalau orang Sarawak nih kayaknya kelihatan mereka lebih senang pakai bahasa Inggris. Jadi Oh, anak-anak kecil tuh, oh, anak-anak oh. kecil tuh sukanya ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin mereka lebih prepare pakai bahasa Inggris daripada bahasa Malaysia, Melayu. Oh, Karena beberapa setelah 6 bulan ini mengamati kayak anak-anak kecil tuh kalau ngomong sama orang tuanya sering pakai bahasa Inggris. Terus lihat anak-anak sekolah juga yang jalan-jalan ke mall itu mereka pakai bahasa Inggris kalau ngomong. Jadi mungkin untuk orang Indonesia yang jarang pakai bahasa Inggris mungkin
untuk gimana cara ngomong sama mereka ya lebih belajar bahasa Inggris lagi sih. Hmm, Sebab kadang kan kalau saya kerja, hmm. saya terima surat atau terima panggilan, itu mereka kadang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak, wah, kayaknya harus lebih belajar bahasa Inggris gitu. Untuk saran seterusnya, apakah yang kakak paling suka tentang tempat kakak bekerja lah di Sarawak? Paling kalau sekarang paling disukai event-eventnya. Dulu paling nggak suka karena macet, tapi sekarang karena terlalu sering ikut event, setiap minggu pasti ada acara. Paling suka kalau lagi rame-rame itu kan pasti banyak makanan, banyak Hmm. banyak hal-hal baru lah, kayak oh makanan ini nggak pernah nyoba, terus nyoba, oh ternyata enak. Laksa, laksa, mie kolok enak. Orang yang berbeza apa tuh budaya dengan kakak, apa yang mereka perlu perbaiki untuk mereka bertemu dengan orang luar Malaysia? Nggak ada sih, belum. Selama ini masih di kantor masih aman-aman aja. Sama orang-orang Sarawak juga masih oke. Hmm, Belum ada. apakah yang kakak pelajari tentang diri kakak apabila kakak mendapatkan pengalaman bekerja di Kuching? Mungkin hidup lebih sehat karena kita kan jarang olahraga. Olahraga tuh apa? Olahraga, tahu olahraga? Tahu olahraga. Ah, ya. Tapi kan waktu kami jogging tuh sangat banyak orang-orang yang dewasa, usia dewasa tuh jogging. Jadi mungkin kayak melihat wah ternyata orang-orang Kucing ini mau hidup sehat, baik yang dari umur muda maupun yang udah tua-tua tuh biasanya kami kan jalan ke taman perpaduan tuh Mm, mm, mm. atau ke waterfront. Banyak orang-orang dewasa yang jogging, terus kayak pokoknya mereka hidup sehat. Mau itu pagi ataupun sore kalau kami jogging banyak eh, orang-orang di usia dewasa itu jogging. Jadi kayak wah, kesehatan ternyata penting. Jadi mungkin yang saya bisa pelajari ternyata kesehatan itu penting. Selama ini saya malas jaga kesehatan. Iya. Hmm. Itu sajalah soalan-soalan daripada saya. Terima kasihlah atas kunsian kakak. Maklumat yang diberi Okay. ini dapat membantu saya lah untuk memahami apa tuh pengalaman apa komunikasi antara budaya lah dari perspektif kakak. Jadi minta doa kakak lah supaya saya punya excitement ni dapat Hmm. dipolah dengan cemerlang lah. Oke. Okay. Amin. Amin. Makasih kakak. Sama-sama. Oke, Dadah. dadah. Thank you. Oke, thank you.